Ketosis itu terjadi karena kurang energi. Jadi pakan di sapinya kurang energi, maka sapi tersebut memproses memproses persediaan lemak di dalam tubuhnya itu diproses menjadi energi. Nah, hasil akhir dari metabolismenya itu nanti akan tercium bau keton. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat dan rezekinya selalu lancar ya. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah teman tulis di kolom komentar. Dari Pak Endut Channel, Dok mau tanya nggih, sapi di rumah jenis perah lagi bunting 4 bulanan. Awal mula katanya demam terus disuntik pas malam harinya bangun pagi aku lihat kaki depan kaku gak bisa ditekuk, nyuwun solusi. Gimana cara mengatasi dan dikasih apa dok? Mohon terima kasih. Kemudian dari Mas Priva Yanto, sapi saya bunting tua tapi kondisi sapi ambruk, tidak mau berdiri udah 4 hari, kaki belakang kaku keras, kadang kepalanya ditaruh di lantai, gimana solusinya Pak? Ini dari Pak Priva Yanto. Kemudian dari Siti Fatimah, Mbak Siti Fatimah, sapi saya ambruk, dianya sedang hamil, lalu BAB-nya air, apa obatnya? Kemudian dari Mas LG Purwanto, Mas LG Purwanto, mohon pertolongan Pak, sapi saya melahirkan langsung tidak bisa berdiri. Padahal kondisi tubuhnya tidak kurus, makan minum mau minta tolong solusinya Pak dokter, terima kasih sebelumnya. Kemudian dari Arjuno Ireng, minta info Pak, sapi saya baru semalam ambruk, kondisi menyusui anaknya, masih umur 2 bulan, induknya makan sama minum masih mau tapi buat berdiri susah, solusi dan obatnya apa, mohon infonya Pak. Kita mau bicara tentang sapi ambruk tapi yang bunting dan menyusui, oke ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu sapi ambruk secara keseluruhan ya. Jadi sapi ambruk itu bisa lahir anaknya, baru lahir ambruk, anaknya lahirnya bisa berjalan, kemudian seminggu 2 minggu kemudian ambruk juga bisa terjadi. Kemudian sudah masa pertumbuhan, sudah sapih bisa ambruk. Kemudian sudah besar 1,5 tahun dibesarin bisa ambruk. Nah ini kebanyakan ambruk memang pada sapi-sapi yang bunting maupun sapi-sapi menyusui, oke ya. Jadi sapi ambruk itu disebabkan oleh, biasa kalau nama penyakit itu penyakit karena fisik, penyakit karena kimia maupun biologi. Jadi penyakit karena fisik ya, untuk sapi secara umum itu karena transportasi. Jadi kalau kita mau ngobati, saya sebagai dokter mau ngobati, tanya dulu apakah sapinya habis ditransportasikan, kemudian kita lihat kandangnya bagaimana, dingin atau basah. Jadi kan karena ambruk itu bisa karena transportasi yang jauh, itu bisa capek, itu kelelahan, bisa ambruk karena energinya kurang. Kemudian yang kandangnya itu basah atau kotor, basah ya, kandang pasti kotor ya, kandang yang basah ya ini dingin, bisa menyebabkan kondisi tubuh tidak enak. Nah, kemudian bisa ambruk karena luka atau jatuh di kandang yang licin, atau pada saat dia melahirkan, kalau sapi melahirkan itu ngeden lama, kemudian sapi itu kan pada saat bunting sudah menopang perut yang besar ya kan, besar berat ya, kemudian melahirkan ngeden lama. Nah itu karena kehabisan energi bisa jatuh, atau karena ada luka di dalam saluran
saluran peranakannya pada saat melahirkan atau karena pertolongan dokter yang menimbulkan luka pada saat hewan atau sapi tersebut melahirkan, itu secara fisik ya. Kemudian secara kimia itu bahan-bahan kimia atau makanan yang secara kimia ya, karena itu ada kalsium, ada kalium, ada fosfor, itu yang tertelan atau termakan itu kurang bagus ya nilai gizinya atau energi atau malah protein ya. Jadi ada keadaan di mana sapi itu ambruk karena keracunan ya, karena mungkin juga habis makan diberi rumputan yang mengandung racun, atau ada orang mengobati di sawah katakanlah seperti itu. Kemudian ada hipokalsemia. Nah ini kemungkinan besar dari kasus-kasus tadi itu hipokalsemia. Nanti kita bahas secara lengkap ya, atau disebut milk fever. Kemudian ada hipomagnesia. Hipomagnesia itu kekurangan kalau hipokalsium itu kurang kalsium di dalam darah. Kalau hipomagnesemia itu kurangnya magnesium di dalam darahnya ya, atau Graves tetani. Kemudian bisa asidosis, kemudian bisa ketoasetonomia, kemudian hipokalemia, bisa bloat atau kembung ya, kembung karena makan hijau rumput-rumputan terlalu muda, kemudian bisa kembung. Nah, kembung itu bisa menyebabkan ambruk juga. Ini ambruk secara umum ya. Kemudian ada yang ketiga adalah penyebab biologi, karena infeksi bakteri, infeksi virus atau parasit. Tapi kalau dalam keadaan bunting itu bisa juga karena mastitis atau radang susu, metritis atau peritonitis. Oke ya, itu secara umum. Kita bahas yang ambruk, karena pertanyaan ini mengenai sapi yang bunting dan sapi yang menyusui. Nah, itu biasanya disebut Downer Cow Syndrome ya. Yaitu suatu keadaan di mana sapi yang bunting atau induk itu tidak bisa berdiri karena berhubungan dengan kebuntingannya, atau karena melahirkan atau karena menyusui ya. Jadi ambruk karena bunting, karena melahirkan atau karena menyusui ya. Ini penyebabnya fisik ya, mengejang, tadi sudah disebutkan, mengejang terlalu lama, ada luka, ada kerusakan di saluran reproduksinya, atau dia kehabisan energi menopang anaknya. Itu walaupun secara alami harusnya cukup ya, tetapi menopang anaknya terlalu besar, kemudian mengejang, nah itu bisa ambruk. Kemudian iskemia, kesalahan pakan. Nah ini oke ya, kita nanti kita bahas kesalahan pakan terakhir. Dan biologis ya, biologis itu karena mastitis atau radang susu, kelenjar susunya itu, metritis, radang di dalam saluran peranakannya, atau peritonitis ya. Nah itu kita kesampingkan. Nah karena pertanyaan yang tentang bunting yang sudah saya lihat tadi, gejalanya kaku-kaku, kepalanya menekuk atau sudah ditaruh di dinding, nah itu kaku-kaku, kemudian ambruk, itu biasanya gejala kekurangan kalsium ya, atau bisa juga karena kurang magnesium. Tetapi kalau saya indikasinya karena kurang kalsium. Kita bahas dulu yang hipomagnesia. Kenapa saya tidak bilang itu hipomagnesia atau kurang magnesium. Jadi kurang magnesium itu gejalanya hampir sama, tetapi biasanya itu pada saat ya karena makan hijauan yang terlalu muda, jadi magnesium di dalam hijauannya kurang atau mineralnya kurang, jadi ambruk. Kemudian asidosis juga bisa. Asidosis itu adalah karena banyak energi, jadi pakannya itu, ini kan masalah pakan ya, nutrisi, pakannya itu terlalu banyak diberi energi, jadi biji-bijian ya, itu terlalu banyak, jadi menimbulkan asidosis. Ketosis itu bau di mulut sapi yang itu ambruk, itu ada bau semacam kayak zat pembersih atau semacam buah-buahan yang kecut ya. Buah-buahan yang kecut itu kan tahu ya, kalau buah kecut ya nggak kemakan, busuk, semua busuk itu tercium di mulutnya atau di susunya ya. Yaitu ketosis. Kenapa terjadi ketosis? Ketosis itu terjadi karena kurang energi. Jadi pakan ya,
pakan di sapinya kurang energi, maka sapi tersebut memproses memproses persediaan lemak di dalam tubuhnya itu diproses menjadi energi. Nah, hasil akhir dari metabolismenya itu nanti akan tercium bau keton. Nah, itu keton yang baunya seperti bau buah-buahan yang kecut, ya, buah-buahan yang kecut yang sudah tidak bisa dimakan gitu. Kondisi yang dipertanyakan adalah kaku-kaku kakinya, kemudian kepalanya menekuk, kemudian tidak bisa bergerak. Ya, ini mengindikasikan, kalau saya lihat ini adalah kekurangan kalsium. Jadi ya sesungguhnya ini bisa dicegah, jadi memang mengobati lebih susah daripada mencegah. Jadi mencegahnya mestinya dikasih cukup kebutuhan kalsiumnya. Jadi pada saat kebuntian awal, kebuntian sampai umur 4 bulan itu kalsiumnya biasa, kebuntian 4 bulan sampai 7 bulan itu dikasih kalsium lebih banyak, pada saat umur 7 bulan kebuntingan sampai melahirkan itu dikurangin lagi. Kenapa? Karena kalau dia dikasih tinggi, nanti pada saat melahirkan daya serap terhadap kalsiumnya berkurang, karena terlalu ketingginya kalsium terus menerus, kemudian pada saat dikasih tinggi pada saat dia menyusui itu tidak menyerapnya kurang. Jadi bisa kadang-kadang pada saat menyusui dikasih kalsium tinggi tetapi tetap terjadi ambruk, karena sesungguhnya kalsiumnya cukup tapi penyerapannya tidak bisa maksimal begitu. Jadi ini kurang kalsium. Nah, biasanya pertanyaan kemudian obatnya apa? Oke ya. Jadi kalau tadi kurang magnesium, kurang mineral tadi itu sesungguhnya langkah awalnya bisa diobati dengan infus ya, infus dibeli infus yang Ringer laktat ya. Infus Ringer laktat itu mengandung kalsium, kalium, laktat, natrium, klorida. Nah sesungguhnya cairan infus ini biasa dipakai untuk luka, untuk menggantikan cairan tubuh karena hilang karena luka, karena operasi, dan untuk mengatasi kekurangan mineral ya, kurang mineral bisa dipakai. Nah oke ya, jadi dikasih infus Ringer laktat atau disuntik ya, disuntik obat yang mengandung kalsium ya, yang mengandung kalsium gitu ya. Nah itu obatnya bisa disuntikkan, ada beberapa obat di pasar yang bisa dibeli ya, obat suplai kalsium pada sapi-sapi yang bunting ambruk atau yang melahirkan kemudian menyusui ambruk. Oke ya. Kemudian di pertanyaan yang tadi itu ada pertanyaan tentang sapinya itu mencret, diare air, dan ambruk. Nah ini salah satu yang beda ya. Nah ini ada kemungkinan bahwa sapi itu ambruk karena memang sakit ya. Sekarang ini kan ada sakit PMK. Coba dicek kuku-kukunya itu apakah ada luka, kemudian mulutnya dicek apakah ada sariawan dan segala macam luka-luka semacam sariawan. Ya kalau memang dia itu ambruk karena luka itu, kemudian diare ya, diare bisa jadi ada diare, ada PMK ya. Tapi kemudian bisa juga hanya karena diare itu bisa ambruk. Jadi kan kekurangan larutan, kekurangan air cairan tubuh itu juga bisa ambruk, atau kekurangan energi. Jadi gini, pada saat diare ya, diare itu bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena cacing ya. Nanti dicek itu karena apa ya, dari gejalanya kan kelihatan diarenya karena apa. Diare berdarah, sudah banyak saya bahas di video saya, dicek karena diarenya karena apa, nanti obatnya karena apa. Tentu saja kalau diare karena bakteri dia bisa diberi antibiotik, kemudian kalau cacingan bisa diberi obat cacing. Kalau dia diare karena virus bisa dikasih multivitamin atau ya cukup dikasih B1 ya. Nah kemudian karena dia ambruk, tentu saja bisa diberi suplai energi ya. Kalau untuk infus bisa diinfus dengan infus dextrose ya, karena infus itu mengandung gula sederhana. Kemudian bisa juga diberi obat, disuntik vitamin yang ada ATP-nya. Di pasar ada namanya biodin atau dulu biosolamin. Jadi dikasih antibiotik sama biosolamin kalau itu bakteri, dikasih
biosolamin plus vitamin B1. Kalau itu karena virus dikasih atau anti cacing, dikasih obat cacing dengan multivitamin atau dikasih B1 juga bisa. Oke ya teman-teman, mungkin seperti jawaban saya. Kalau teman-teman ada pengalaman lain tolong ditulis di kolom komentar, karena memang ilmu saya tidak begitu banyak ya, hanya seperti ini. Mungkin bisa itu akan bisa menambah wawasan saya. Semua komentator, viewer, likers, subscriber diucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga teman-teman semua selalu sehat dan rezeki selalu lancar, dan dimana saja selalu mendapat keberuntungan.